Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Teresia Monika Taminta dengan NIM G1E125-039. Jadi pada pertemuan kali ini mengenai materi kromatografi cair dan juga kromatografi padat. Lalu saya minta bantuan kepada ChatGPT untuk mencarikan jurnal yang berkaitan dengan materi tersebut. Lalu didapat jurnal dengan judul Determination of Genotoxic Impurity and Nitroso and Methyl 4-aminobutyric acid in forsartan, di mana jurnal ini telah terindeks Q1 di Cimago. Nah, jadi dalam jurnal ini disebutkan bahwa adanya masalah kefarmasian yaitu terdapat impuritas N-nitrosamin atau NMBA pada obat golongan sartan. Lalu dikatakan juga bahwa impuritas NMBA itu perlu dianalisis atau dikontrol karena berpotensi bahaya dalam mutu dan juga keamanan suatu obat. Lalu, peneliti mengembangkan metode LC atau liquid chromatography untuk menentukan kadar dari impuritas NMBA. LC dipilih karena menunjukkan karakteristik sensitivitas yang baik, akurasi dan presisi yang tinggi yang membantu analisis NMBA pada produk sartan. Pada jurnal pertama menunjukkan bahwa liquid chromatography berhasil digunakan dan tervalidasi untuk NMBA. Dari situ didapat sebuah rumusan yaitu apakah liquid chromatography itu merupakan satu-satunya metode pemisahan yang dapat digunakan untuk analisis impuritas N-nitrosamin pada obat golongan sartan. Nah, jadi ditemukanlah pada jurnal kedua dengan masalah yang sama, yaitu masalah tentang adanya impuritas N-nitrosamin pada golongan sartan, tetapi menggunakan metode yang berbeda, yaitu menggunakan metode gas kromatografi. Jurnal ini juga telah terindeks Q1 di Cimago. Nah, dalam jurnal kedua dikatakan bahwa bukan hanya kromatografi cair yang dapat digunakan untuk menganalisis impuritas nitrosamin, melainkan kromatografi gas juga digunakan untuk analisis impuritas nitrosamin. Nah, tetapi kromatografi gas itu dikembangkan untuk analisis pengotor atau impuritas nitrosamin yang mudah menguap dengan beban matriks sampel yang tinggi. Dikatakan juga meskipun NMBA merupakan senyawa nitrosamin yang berpotensi menjadi kontaminan, senyawa ini tidak dapat dimasukkan ke dalam metode analitis ini karena keterbatasan sifat volatilitasnya. Jadi, dalam kondisi apa kromatografi cair digunakan dan dalam kondisi apa kromatografi gas digunakan? Nah, jadi kromatografi cair digunakan itu pada kondisi ketika analit NMBA itu perlu dianalisis dan dipisahkan dari matriks API golongan sartan dalam sistem fase cair. Nah, sedangkan kromatografi gas itu dikembangkan dan dioptimalkan untuk analisis impuritas nitrosamin yang volatil dengan beban matriks sampel yang tinggi. Nah, jadi untuk kontaminan nitrosamin yang bisa diprediksi dengan gas kromatografi itu ada NDMA, NDEA, DIPNA, dan EIPNA, di mana kontaminan nitrosamin ini memiliki sifat volatil. Sedangkan untuk yang NMBA itu dia tidak bersifat volatil, jadi dia tidak bisa menggunakan kromatografi gas. Lalu kesimpulannya, liquid chromatography itu digunakan untuk analisis NMBA pada beberapa API golongan sartan dengan kondisi kromatografi yang dioptimalkan agar NMBA dapat dipisahkan secara efektif dari senyawa sartan. Sementara itu, gas kromatografi digunakan untuk analisis impuritas nitrosamin yang bersifat volatil pada sampel dengan beban matriks tinggi, dengan bantuan teknik headspace untuk mengurangi gangguan matriks. Dengan demikian, liquid kromatografi bukan salah satunya metode yang dapat digunakan.
Pemilihan metode itu bergantung pada kesesuaian antara karakteristik analit dan juga matriks sampel dengan prinsip kerja metode pemisahan yang digunakan. Sekian, terima kasih.